Dalam rangka penguatan dan meningkatkan koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Kota Dumai, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai menyelenggarakan rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Kota Dumai tahun 2025. Rapat dilaksanakan dalam 2 hari, Rabu dan Kamis tanggal 10 dan tanggal 11 Desember 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kota Dumai, pemerintah Kota Dumai dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai mengadakan rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Dumai untuk tahun 2025. Pemirsa, saat ini kami sedang berada di Pendopo Bunga Tanjung, Kota Dumai, di mana kita akan menyaksikan sesaat lagi rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Dumai tahun 2025. Nah, bagaimana jalannya rapat ini, pemirsa? Kami ucapkan selamat menyaksikan. Rapat pertama dilaksanakan di Aula Gedung Kantor Wali Kota Dumai pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2025. Dihadiri Ketua TPPS Kota Dumai yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai Haji Muhammad Yunus selaku Wakil Ketua TPPS Kota Dumai. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Ridonaldi selaku Sekretaris TPPS Kota Dumai. Kepala Bapeda Kota Dumai Budi Hasnul, OPD di lingkungan pemerintah Kota Dumai, Camat Sekota Dumai, dan peserta lainnya. Rapat dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, disambut penyampaian doa oleh Armando. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai selaku Ketua Panitia Kegiatan Ridonaldi dalam laporan ringkasnya menjelaskan tentang dasar hukum pelaksanaan rakor dan program percepatan stunting yang dilaksanakan, pencapaian dan realisasi penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan, serta berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penanganan stunting Kota Dumai oleh Tim Percepatan Stunting Kota Dumai yang ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2025 tersebut. Peraturan Kepala BPKBN nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia. Ketiga, Surat Keputusan Wali Kota Dumai nomor 322/DPPKB/2025 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Dumai yang ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2025. Tujuan yaitu rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk 1. Pembahasan isu-isu strategis koordinasi pelaksanaan TPPS tahun 2025 yang berada di Kota Dumai. 2. Mengevaluasi capaian kinerja dan kendala program percepatan penurunan stunting yang telah berjalan. 3. Menyinkronkan rencana kerja dan anggaran antar organisasi perangkat daerah untuk periode yang akan datang. 4. Merumuskan rekomendasi dan komitmen tindak lanjut yang terukur dan konvergen di tingkat kota hingga kelurahan. Izin Pak Ketua, nantinya kita ini pelaksanaannya ada 2 hari. Mungkin hari pertamanya di sini, hari keduanya di TPS kita nanti karena kita akan mengumpulkan 180 orang. Kita memakai nanti gedung Pendopo untuk besok jam sama, yaitu jam 8 kedua. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Wakil Ketua TPPS Kota Dumai Haji Muhammad Yunus, Ketua TPPS Kota Dumai menyampaikan harapannya kepada semua pihak untuk dapat memberikan bantuan dalam rangka penanganan kasus stunting di Kota Dumai. Kemudian sampaikan kami menyampaikan Pak Sedang dalam rapat pada pagi ini bahwa upaya percepatan penanganan stunting terus dilakukan membantu program peningkatan. Kita terus melaksanakan intervensi pada kelurahan yang ditunjuk kemudian kesehatan pulih anak, fasilitas terpadu, perlindungan sosial, sanitasi dan bersih, forum baru mengkaitkan juga melalui kapasitas. Tapi kami berharap bahwa kita hanya OPD kita saja, kita mau
hukum berkaitan itu bahwa edukasi dan meningkatkan pengetahuan dilaksanakan dalam kegiatan baik akademis, vaksinasi, kemudian sosialisasi, juga jaringan dan dilaksanakan bahwa pada 1 hari yang tarikh hari ini sampai dengan besok. Kemudian evaluasi hasil ukur intervensi serta pencegahan sanksi dapat melalui kolaborasi intersektor seperti saya sampaikan tadi. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah laporan. Kemarin saya sampaikan juga pada Pak Presiden Provinsi Riau ada persoalan yaitu laporan karena aplikasi segitiga sekali berasal dari pusat Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan. Laporan yang saya terima kemarin kita sering terlambat, ya. Karena ini Pak Kadis Kesehatan yang lebih fokusnya berada di seluruh puskesmas. Usai sambutan Ketua TPPS dan foto bersama, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi. Diawali pemaparan materi rakor oleh Kepala Bapeda Kota Dumai Budi Hasnul. Budi Hasnul pemaparan materinya mengambil judul Aksi Konvergensi Stunting dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting Kota Dumai tahun 2025. Dalam materi juga dijelaskan bahwa aksi penanganan stunting tahun 2025 berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun 2025 penanganan stunting dilaksanakan hanya dalam 2 aksi, yaitu aksi utama dan aksi pendukung. Dalam materi ini dipaparkan juga data analisis situasi penanganan stunting di setiap kecamatan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa kalau di tahun-tahun sebelumnya kita mengenal 8 aksi konvergensi stunting. Untuk mulai tahun 2025 secara garis besar hanya tinggal 2 saja, jadi mengikuti aksi utama dan juga aksi pendukung. Berkenaan dengan aksi utama ini ada 4 kegiatan utama yang kita laksanakan. Pertama adalah ansip, ini masih yang seperti yang sama, analisis situasi. Analisis situasi ini merupakan pengikutan kondisi di lapangan kita yang diinput oleh Dinas Kesehatan, oleh Puskesmas, kemudian diinput juga oleh kecamatan. Jadi ada kasih kecamatan dan Pak Camat juga sebagai verifikatornya. Selanjutnya diinput juga oleh Dinas KB kita. Jadi ada beberapa faktor yang diinput di lapangan dalam rangka analisis situasi ini. Penginputan 2 kali, kedua di semester pertama. Semester pertama untuk tahun 2026 ini saat ini sudah dibuka aplikasinya. Sudah dibuka ini untuk semester pertama sudah buka, sudah bisa mulai input. Kemudian untuk yang semester kedua tahun ini juga bulan Juni kemarin sudah bisa juga untuk memperbaiki data-data kita karena memang ada data yang sinkron. Kemudian juga ada penguatan perencanaan, penguatan pelaksanaan, kemudian juga penilaian hasil monitoring dan evaluasi. Yang kemudian aksi pendukung, nah itu cuma 2 saja, yaitu aksi pendukung upaya pencegahan penurunan stunting yang berikutnya adalah publikasi ini berkenaan dengan tugasnya Kominfo. Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai Syaiful mendapatkan giliran kedua memaparkan materi dengan judul intervensi spesifik percepatan stunting Kota Dumai. Ia juga menjelaskan bahwa penanganan stunting di Kota Dumai menduduki peringkat keempat di Provinsi Riau. Namun dari segi kerjasama antar sektor menduduki peringkat pertama. Dalam materinya, Syaiful juga memaparkan sebaran kasus stunting dan wasting Kota Dumai. Bahwasanya dari sistem penanganan atau cara penanganan stunting di Kota Dumai seperti disampaikan bahwa kita ketahui beberapa tahun terakhir pemerintah Kota Dumai mendapat predikat cukup baik dan mendapat prestasi dan pencegahan dalam beberapa tahun terakhir juara 1 dalam bagaimana kita sistem penanganannya. Salah satunya bagaimana kita hadir hari ini dalam tempat ini merupakan bentuk dari kontribusi penanganan stunting itu, walaupun hasil dari pekerjaan kita tersebut pada
Provinsi Riau sendiri berada di angka 19%. Kemudian kalau kita berada di 16,9% dan tahun 2024 kemarin yang cukup bagus penanganannya adalah di Bengkalis. Yang Pekanbaru dan Siak. Nah, harus kita itu hasilnya, hasil rapornya. Tapi kalau cara kerjanya nomor satu kita, artinya kebersamaan kita hari ini salah satu bentuk daripada kinerja tersebut. Rapat hari pertama diakhiri dengan sesi tanya jawab antara pemateri dan peserta rakor. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 10 Desember 2025, kami pemerintah Kota Dumai atas nama tim percepatan penanganan stunting Kota Dumai melaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang stakeholder semua yang terlibat dalam tim percepatan penurunan stunting, baik dari pihak pemerintah, kemudian pihak swasta, dunia usaha, dan semua lintas sektor yang terkait. Kami berharap dengan rapat koordinasi ini selama 2 hari, kami berikan hari ini pada hari Rabu tanggal 10 dan dilanjutkan dengan besok pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025. Kalau besok hari melaksanakan karena jumlahnya lebih besar pada hari ini, maka dilaksanakan di ruang rapat Sri Bunga Tanjung Pendopo. Harapan kita memang pada tahun 2024 berdasarkan pencatatan dari Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Pembangunan Daerah, memang Kota Dumai mendapat katakan mungkin adalah penghargaan berada di urutan ke-23 dari 197 kabupaten kota yang dinilai dalam rangka berkinerja dalam penanganan stunting. Oleh sebab itu dengan adanya penghargaan ini kita mendapat di ranking 23. Untuk Provinsi Riau kita berada di peringkat teratas lah, katakan seperti itu, punya kinerja yang baik. Akan tetapi walaupun kita punya kinerja yang baik di urutan ke-23, kita memang masih masalah di penanganan stunting. Jumlah kita memang masih besar juga, memang di bawah rata-rata nasional. Namun itu tidak berpuas hati, karena stunting ini kan dia berjalan, bukan stagnan. Bisa saja pada hari ini mungkin kita berada di posisi teratas, untuk bulan depan atau 2 bulan yang akan datang bisa saja kita berada di urutan di bawah. Oleh sebab itu kami pemerintah Kota Dumai sangat komit dalam penanganan stunting ini. Jadi dengan adanya rapat koordinasi seperti ini kita masing-masing punya tanggung jawab karena ini kerja kolaborasi. Jadi kami berharap bahwa mungkin bisa berkurang, paling tidak bertahanlah di posisi itu. Jadi kita tidak lagi menemukan kasus-kasus stunting yang baru di Kota Dumai. Di sini dapat kita sampaikan kita melaksanakan rakor dalam rangka rapat koordinasi TPPS Kota Dumai tahun 2025. Ini akan kita laksanakan dalam 2 hari. Yang hari pertama ini dengan lintas sektoral kepala-kepala OPD-nya, dan besoknya itu langsung kita kepada bagian-bagian penginput datanya. Jadi jumlah besok itu ada 180. Jadi kenapa tidak kita laksanakan di sini sekarang? Karena kapasitas ruangan kita di sini hanya cukup untuk kepala-kepala SKPD. Dan besok yang di gedung kita yang besar, kita akan melaksanakan rakor di 180 orang. Semuanya itu anggaran itu dari dana DAK kita, dana DAK Kota Dumai. Nah, tentunya harapan kita dengan rakornya ini sama seperti yang kita sudah dengarkan tadi, yaitu adalah penurunan angka stuntingnya nantinya. Walaupun yang seperti kita ketahui, kita sudah terbaik di Indonesia di urutan 23 dari 197 yang mendapatkan penghargaan. Di Riau itu kita mendapatkan ranking 1 dari jumlah yang mendapatkan 6 kabupaten kota di Riau. Di hari kedua pelaksanaan rakor mengambil lokasi acara di Pendopo Sri Bunga Tanjung, Jalan Putri 7, Kota Dumai. Rakor dilaksanakan bersama tim teknis dengan peserta rakor sebanyak 180 orang pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025. Hadir dalam rakor hari kedua Kepala Bapeda Kota Dumai Budi Hasnul selaku Wakil Ketua TPPS, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Ridho Naldi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai Syaiful,
Koordinator Wilayah Dumai Badan Gizi Nasional, Camat, Lurah, dan Kepala Puskesmas Sekota Dumai serta tim TPPS Sekota Dumai. Rapat koordinasi dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, dan foto bersama. Usai foto bersama, rapat koordinasi dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi yang dipandu moderator Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Ridho Naldi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin pertama yang kita mintakan nantinya dari Kepala Badan, karena ada beberapa target atau beberapa capaian atau beberapa indikatornya yang ada berbeda sedikit. Nah ini akan nanti kita mintakan kepada Pak Badan. Nah kalau saya sebenarnya masih teringat Pak Saiful, nanti kita mungkin bicara menghitung stunting ini yang paling kita fokuskan. Kita mau pakai cara yang mananya. Jadi nanti nggak ada lagi OPD yang menghitung stunting, tapi berdasarkannya begini. Nanti ada tim yang besar biasanya maunya begini. Kita nanti sepakat aja Pak, mau yang angka yang mana? Karena saya lihat pengalaman beberapa bulan. Kepala Bapeda Kota Dumai kembali mendapatkan giliran pertama. Pada pemaparan kali ini, Budi Hasnul mengambil judul materi Progres Penginputan Web Modef Bangda Kota Dumai tahun 2025. Dalam materinya, Budi Hasnul memaparkan siklus aksi konvergensi kecamatan dan analisis situasi kecamatan. Modef kita untuk yang di bulan Desember ini, kita memonitoring hasil inputan kita di semester 1 ini. Semester 1 ini adalah hasil inputan kita yang dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun ini. Ini nanti yang akan sama-sama kita bahas untuk yang intervensi sensitif, yang akan kami tampilkan. Untuk intervensi yang spesifik yang kalian Pak Saiful dan tim yang akan menyampaikan kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan analisis situasi ini dilaksanakan di bulan Januari. Ini menyangkut mengidentifikasi ataupun juga memahami, menilai kondisi yang terkait dengan masalah stunting di kecamatan. Jadi ini nanti ada menyangkut jumlah sasaran, capaian layanan, program intervensi, jumlah layanan dan tenaga layanan. Ini kita laksanakan pada bulan Desember dan Januari. Jadi untuk transit ini kita laksanakan bulan Desember Januari. Jadi Desember saat ini dan nanti Januari kita sudah mulai melaksanakan analisis situasi berkenaan dengan stunting di tingkat kecamatan. Jadi untuk aktor-aktornya adalah pertama camat ini sebagai profil, kemudian ada puskesmas, PLKB, Pak Sekjam ini sebagai verifikator, kemudian ada petugas puskesmas, PLKB, dan petugas kecamatan yang sebagai operator yang sudah kita tunjuk orang-orangnya. Ini kita laksanakan pada bulan Desember dan Januari. Kemudian penguatan perencanaan ini kita laksanakan di bulan Februari. Bulan Februari ini ada penguatan perencanaan. Ini berkenaan dengan musrembang penandaan dalam RKPD. Jadi memang sesuai dengan mekanisme perencanaan kita. N-2 itu kita sudah mulai dengan penyusunan rancangan demokratik RKPD. Secara simultan kita juga menyusun rancangan demokratik rancangan beberapa daerah. Jadi bulan Desember ini untuk tahun 2027. Di bulan Januari kita sudah mulai nanti proses partisipatif untuk 2007, dimulai dari RT, musrembang kelurahan di bulan Januari, musrembang kecamatan di bulan Februari yang sejalan dengan pramusrembang untuk pelaksanaan perencanaan stunting di tahun 2027. Jadi Ibu sekalian. Pemateri kedua dari Dinas Kesehatan Kota Dumai.
dengan judul materi Monitoring Evaluasi Indikator Intervensi Spesifik TPPS Kota Dumai. Dalam materi ini dipaparkan prevalensi stunting di Provinsi Riau berdasarkan SSGI, gambaran stunting 4 tahun terakhir, tren hasil survei status gizi nasional atau SSGI, serta sebaran kasus stunting dan wasting. Pemaparan disampaikan oleh Cynthia Riza, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Dumai. Kita lihat posisi kita Kota Dumai. Kota Dumai berdasarkan sumber survei status gizi, kita berada di posisi keempat yaitu 16,9%. Nah ini adalah setelah bergaris bukan baru siap. Nah ini hasil survei status gizi Indonesia. Nah di mana Provinsi Riau di angka 19,1 prevalensinya. Jadi Bapak Ibu TPPS kita walaupun kita di posisi nomor 4, tapi ini adalah posisi yang meningkat dari tahun sebelumnya. Di sini kita lihat gambaran stunting 4 tahun terakhir. Di 2021 pada saat itu kita kaget pertama kali dengan dilakukannya SSGI ini. Juk-juk tahu kita udah menerima ekspos saja waktu itu di Jakarta ya Pak ya. Muncul angka Kota Dumai di 23% stuntingnya. Nah itulah pertama kali di 2021 kita giatkan TPPS ini, langsung kita duduk bersama koordinasi intervensi dengan semua program, dan di tahun pada di 2022 kita kawal langsung waktu itu SSGI-nya. Kita kawal, kita turun dari semua ini, kita turun bersama-sama, kita dampingin tim survei. Nah saat itu juga intervensi kita kejar-kejaran pada saat itu, sehingga akhirnya turunlah kita di 12,8% di 2022, dan kesempatan itu kita juga mendapat prestasi terbaik se-Provinsi Riau saat itu untuk inovasi. Setelah itu di 2023 kita jalan lagi, di 2023 tidak SSGI, pada saat itu kesempatan juga ada survei kesehatan Indonesia, SSGI-nya digabung. SSGI gabung masuk ke dalam survei kesehatan Indonesia dengan indikator yang sangat banyak sekali, dan kita tidak bisa mengawal turun terlepas dari kontrol kita saat itu. Jadi Enum yang turun lapor langsung sama Pak Camat, Pak Lurah, langsung turun tanpa bisa kita dampingi di 2023. Dan akhirnya kita dapatkan hasil 14,9, jadi kita naik beberapa persen dari di 2022. Di 2024 dengan kenaikan hasil SSGI, kita semua duduk kembali, kita matangkan kembali di TPPS. Kita pastikan kita akan damping turun pada saat itu, dan kita bentuk tim. Alhamdulillah itu TPPS bergerak turun bersama. Nah waktu itu dengan Enum yang juga banyak anak-anak dari Dumai, kita turun bareng dan kita perhatikan. Nah disitulah kami kita sama-sama baru tahu bagaimana jelimet dan detailnya. Waktu itu semua PD berburu KPU yang ada di sini juga ada. Ternyata semua sangat jelimet dan detail. Nah sementara kita yang selama ini hanya memakai data EPPGBM, elektronik pencatatan laporan gizi berbasis masyarakat, yang ada di kita, yang ada di puskesmas, yang juga didampingi oleh tim pendamping keluarga. Nah muncullah poin waktu itu di 16,9, terkejut kita. Ternyata nggak kita terkejut, seperti itu seprovinsi se-Indonesia terkejut, di mana di Renstra yang sebelumnya di RPJMN juga dia di 14%, tapi startingnya berubah menjadi di bawah 18% karena seluruh Indonesia waktu itu menunjukkan peningkatan. Ini kondisinya saat itu. Nah ini kita bisa lihat trennya, tren SSGI dari 2021, 2022, 2023, 2024. Ini di sini kita bisa melihat di 2024 angka stunting kita 16,9, angka wasting kita 4,9, dan underweight kita 13,6. Kalau seandainya 2025 ini ada survei lagi SSGI, ini kemungkinan yang si wasting 4,9 dan underweight 13,6 ini kalau selama 1 tahun 2025 tidak kita tata laksana dengan baik, tidak kita perhatikan spesifiknya, tidak kita perhatikan sensitifnya, inilah peluang-peluang yang akan menjadi stunting di 2025. Jadi jalannya seperti itu. 2023
Posting 7,1, underweight 17,1 di 2022 itu menjadi stunting di 2023. Posting di 2023 8,5 dan 15,9 inilah yang menyumbang stunting di 16,9 2024. Jadi sekali lagi di sini bersama-sama melalui TPPS ini mulai dari kota sampai tingkat kelurahan kita samakan dulu persepsi kita samakan isi kepala kita bahwa stunting itu jangan yang kita fokus hanya kepada anak yang sudah menjadi stunting, namun cegahlah yang ini tadi si posting dan underweight jangan sampai menjadi penyumbang stunting baru. Materi terakhir dengan judul pedoman teknis distribusi makanan dan edukasi gizi pada program MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita non-PAUD. Dalam materi ini dijelaskan mengenai sasaran pemenuhan gizi peserta didik dan non-peserta didik. Materi disampaikan oleh Badan Gizi Nasional Koordinator Wilayah Kota Dumai. Bapak Ibu sekalian, sasaran pemenuhan gizi di dalam program makan gizi gratis itu ada dua. Yang pertama itu kelompok sasaran peserta didik, yaitu ada siswa TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, siswa sekolah keagamaan lainnya, SLB, pendidikan lain khusus, dan pendidikan pesantren. Lalu kedua ada kelompok sasaran non peserta didik. Non peserta ini adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Di sini dapat di salinan presiden nomor 83 tahun 2024. Next. Perbedaan yang mendasar distribusi dari kelompok penerima manfaat ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita non-PAUD dengan peserta didik. Yang pertama adalah mekanisme pengirimannya. Kalau kita pengiriman untuk siswa, kita datang langsung ke sekolah-sekolah. Tetapi dengan kita melayani LB3, mekanisme pengirimannya adalah kita kesepakatin sama posyandu di titik mana kita akan antar paket makanannya. Lalu kita akan dibantu oleh kader untuk mendistribusi ke masing-masing tempat rumah ibu hamil, menyusui, balita yang kita sasar. Lalu ada frekuensi distribusi, lalu ada juga jenis paket MBG dan keterlibatan kader pendamping yang tadi saya sampaikan. Keterlibatannya adalah saat dari pos yang ditetapkan diantar ke rumah-rumah yang kita sasaran, ibu hamil, menyusui, dan balita. Next. Tujuannya paparan ini yang pertama yaitu menyediakan referensi yang sistematis dan terstandarisasi bagi SPG dalam perencanaan, pengadaan, serta distribusi makanan bergizi bagi kelompok bermanfaat. Kedua, mengarahkan strategi penyajian distribusi makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi kelompok bermanfaat. Selanjutnya, memastikan bahwa distribusi makanan bergizi berjalan dengan efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Menetapkan standar mutu makanan yang diberikan agar tetap memenuhi kebutuhan gizi harian kelompok bermanfaat. Terakhir, menetapkan mekanisme koordinasi dan pelaporan yang sistematis bagi seluruh pihak yang terlibat. Next. Berikut untuk sasaran kelompok yang bagi 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di ibu hamil itu dapat terbagi di trimester 1, 2, dan 3. Untuk ibu menyusui, kita kategori bayi dengan bayi usia 0 sampai 6 bulan. Lalu ada anak balita non-PAUD. Semua ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita non-PAUD yang tercatat dalam terdaftar posyandu di wilayah masing-masing. Next. Selanjutnya mekanisme dan penentuan jumlah penerima manfaat. Data dasar penerima manfaat yang kita dapat bersumber dari pendataan yang dilakukan oleh Kemenbangga atau BKKBN. Selanjutnya data dipastikan berdasarkan pemetaan sasaran BNM BNS yang terintegrasi dengan sistem informasi keluarga. Mekanismenya itu yang pertama, kepala SPG. Kepala SPG ini adalah yang mengepalai masing-masing dapur BNM. Kepala SPG tersebut bertanggung jawab untuk melakukan proses verifikasi bersama kader pendamping. Next, keduanya melakukan validasi data dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah bermanfaat atau melalui pertemuan titik layanan seperti posyandu.
atau kantor desa. Jadi kepala ekspedisi ini melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah nanti saat mencari data untuk B3 ini. Lalu nanti koordinasi di mana titik layanan yang akan disalurkan melalui dapur ke titik yang akan disetujui bersama. Terakhir, melakukan pemutakhiran data secara berkala minimal setiap 3 bulan sekali. Jadi kepala ekspedisi ini update terus data 3B yang akan dilayani. Rapat koordinasi ditutup dengan sesi tanya jawab antara peserta rapat koordinasi dengan pemateri. Rapat koordinasi berakhir pada pukul 12:30 waktu Indonesia Barat dan ditutup secara resmi oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaku pimpinan rapat. Ya pemirsa, kita sudah menyaksikan bersama rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting Kota Dumai tahun 2025. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan rakor ini, tim percepatan penurunan stunting Kota Dumai akan semakin segera dapat menurunkan angka stunting yang ada di Kota Dumai. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.